baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sehat, sehingga kita bisa rawuh di masjid yang penuh barokah ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan yang kita lakukan pada sore hari ini memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terakhir kita membahas tentang surga dan neraka dan sifat-sifat penghuninya. Sebelum kita masuk pembahasan yang baru, bab baru tentang yaitu berdoa. Kemarin sudah saya sampaikan ada tingkat neraka itu kebalikannya. Kalau surga itu yang paling tinggi, kalau neraka itu yang paling rendah. Kalau istilahnya filosofinya, kalau sesuatu yang naik itu memang sulit, surga diraih dengan kesulitan. Wa hufatil jannah bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu ditempuh dengan hal-hal yang mungkin terasa berat, al makarih, sesuatu yang aurat abad. Sedangkan neraka itu diibaratkan dengan sesuatu yang turun, berarti yang paling bawah, berarti yang paling parah. Seperti itu. Ada neraka jahannam wal billah, ladha, khutamah, sa'ir, sakor, jahim, hawiyah, sijin, zamharir. Ini Al-Quran mengatakan kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang yang kafir. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kemudian juga ayat yang lain dikatakan fa'andarnakum naran talazza, neraka yang talazza, menyala-nyala. Kemudian ditanya lagi, mal khutamah wa ma adraka mal khutamah. Kemudian ada juga namanya sa'ir, neraka sa'ir. Ada yang namanya sakor, neraka sakor, naudzubillah, sakor namanya. Nah, panasnya 69 kali panas api di dunia. Kullama semakin nadijat, kulit itu hangus, terkelupas, matang, kami ganti dengan kulit yang lain. Masya Allah, alhamdulillah. Ayat yang paling dahsyat di dalam Al-Quran, ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ayat apa yang paling ngeri di dalam Al-Quran? Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, fadhuku falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, ya, tidak akan kami tambahkan kecuali tambahan azab. Naudzubillahi min dzalik. Seperti itu. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Seperti itu. Ini termasuk ayat yang paling mengerikan di dalam Al-Quran. Salah satu hal yang bisa membuat kita terbebas dari api neraka, Bapak Ibu, kita memperbanyak istighfar di bulan haram. Jadi kita di pertengahan bulan Dzulhijjah, ya Bapak Ibu. Nanti ada namanya bulan Muharram. Berarti masih dalam bulan haram. Bulan haram yang agak jauh namanya Rajab. Bulan haram yang jauh namanya Rajab. Kita kemarin semuanya di sini berpuasa apa? Saya kira di tanggal berapa? Puasa Arafah 9 Kalau yang tidak haji itu disunahkan untuk berpuasa. Tapi kalau yang wukuf, Bapak Ibu puasa bukan? Enggak, ya. Jadi yang wukuf di Arafah malah justru tidak dianjurkan untuk berpuasa. Disuruh untuk serakah. Serakah apa? Serakah dalam doa.
Kok serakah banget ketika waktu-waktu mustajab di Arafah, para haji itu disuruh untuk apa? Berdoa. Yang paling banyak dituntut bagi orang yang wukuf adalah istighfar dan berdoa. Malah justru tidak disarankan untuk berpuasa. Begitu tanggal 10-nya itu Idul Adha, yang di Indonesia itu sholat Id. Yang lagi berhaji, kalau di Masjidil Haram tidak menyelenggarakan sholat Id, Bapak Ibu. Jadi kalau di Masjidil Haram tidak menyelenggarakan sholat Id. Tapi kalau yang di luar Mekah, tapi masih dekat, di luar haram, itu masih menyelenggarakan. Karena para jamaah haji Musdalifah itu ketika itu masih ingat ya, yang hari itu ya, mungkin Bapak Ibu yang berhaji itu. Bukan lempar jamar aja. Ya, jadi mereka fokus menyelesaikan tanggal 10, 11, 12. 13. Kalau 13, ya berarti ada nafar sani namanya. Tapi kalau tanggal 12 sudah pulang, itu buat apa-apa. Artinya haji itu sudah selesai pada tanggal 12 dan 13 sebenarnya. Mulai dari tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah, dari hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah 9 wukuf Arafah, 10, 11, 12 itu sebenarnya sudah selesai boleh. Kalau haji tamattu, haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Kalau haji tamattu masih ingat Bapak Ibu? Umroh dulu baru haji. Nyembelih apa? Nyembelih hadyu namanya. Hadyu itu sembelihan yang wajib. Yang Fatwa Majelis Tarjih boleh menyembelih di luar tanah haram. Tapi kalau haji tamattu, ifrad, yang tidak ada nyembelih itu, yang tidak wajib menyembelih adalah haji ifrad. Kalau haji tamattu dan haji qiran itu wajib menyembelih hadyu dam hadyu tamattu namanya. Bapak Ibu itu. Itu seputar haji itu cuma berapa hari nanti 5. Ya, cuma itu aja Sebenarnya buatan ribet. Banyak orang yang ribet kok suwe banget di sana. Nah di sana ngapain kok suwe lama banget? Menunggu sih. Memang rangkaiannya lama segitu enggak. Mereka itu fokus untuk sholat, mereka fokus untuk beribadah di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi. Rata-rata seperti itu. Jadi buatan ribet sebenarnya. Karena mereka kalau umrah itu cuma maksimal 3 jam itu sudah dapat umrah. Umrah itu hanya 3 jam. Tapi kalau haji itu waktu-waktu yang tertentu. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ada yang sangat dingin. Yang dingin itu sampai memecahkan, meretakkan tulang, namanya zamhariro. Nah, gambarannya, ilustrasinya seperti ini. Tapi sudah lebih parah ini hanya gambar saja Bapak Ibu. Iya. Jadi cuaca itu ketika itu ekstrim, yang dingin, yang sangat luar biasa. Ciri-ciri penghuninya, waliyahbillah, naudzubillah, yang pertama orang munafik. Orang munafik itu bain-bain, walahaulabi, sedikit. Mudabdabina baina dzalika. Jadi kalau dia dapat proyek oleh orang kafir diterima gitu Yang penting menginjak-injak agama. Semua proyek yang penting menguntungkan dia diterima. Ya, kalau dia lagi di sisi ini mengatakan ini, tapi kalau di satu sisi itu mengatakan itu. Nah, itu munafik. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Yang berada di neraka jahanam itu adalah orang munafik. Orang kafir kalau dia itu beriman Bapak Ibu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau munafik ini kadang-kadang sulit, membedakannya pun sulit.
Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti jangan sampai menjadi orang yang munafik. Oke. Ketika itu Umar bin Khattab bisik-bisik kalau sama sahabat, kira-kira saya termasuk orang munafik bener nggih? Kira-kira saya munafik bener nggih? Nah, kira-kira tahu dibilangkan. Kemudian selain kafir, ahli maksiat yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, meninggalkan sholat ibadah fardu. Apa dalilnya tadi Bapak Ibu? Ahli neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan itu masuk neraka sakor? Mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami enggak pernah sholat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ini dalil yang sangat kuat menandakan bahwa sholat itu wajib. Sholat wajib bukan karena aqimus sholat, dirikanlah sholat saja, tapi karena ada cerita penghuni neraka ditanya masuk neraka, kenapa? Lam nakum minal musallin. Kami nggak pernah sholat. Berarti sholat itu hukumnya wajib. Yang kelima adalah orang yang perangai kasar keras. Mau bahasa Jawa, watos banget itu. Sudah tidak mau dikasih tahu, sudah maunya sependirian dia lah. Sudah tidak mau menerima kebenaran. Badrul haq wa huwa butul nas. Meremehkan manusia, menolak kebenaran, kasar sekali rasanya ya. Yang keenam adalah orang yang kikir, medit, mekikir. Kemudian yang ketujuh adalah sombong. Yang bisa keluar dari neraka, yang pertama masih memiliki iman. Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahih, "Man kana misqala dzarratin minal imani dakhalal jannah." Siapa yang masih ada sedikit iman, meskipun itu sebesar atom, maka dia pasti merasakan kenikmatan di akhirat. Meskipun nanti nggak tahu nerakanya bagaimana, wallahu a'lam. Tapi orang yang seperti itu masih punya iman, itu dia bisa keluar dari neraka kalau dia itu menjadi ahli maksiat, tapi masih punya iman di dunia. Kalau apa tuh ya? Yang kedua adalah pernah beramal soleh. Maka amalan yang mana yang dapat menyebabkan dia itu keluar dari neraka? Dan amalan apa yang menyebabkan seorang itu masuk neraka? Alhamdulillah. Jangan-jangan amalan yang sedikit yang kita lakukan meskipun terlihat ringan, itulah justru yang memasukkan kita dalam surga. Kita nggak tahu amalan yang mana yang kita lakukan setiap hari yang istiqomah Bapak Ibu. Barangkali itu kalau kita bismillah mohon ya dalam keadaan ngaji dan lain sebagainya, itu kita berharap. Soalnya Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik, kisah yang masyhur terkenal itu orang yang membunuh 99 orang itu masih masuk surga gitu ya. Lah kok bisa? Kok bisa kayak orang yang membunuh 99, gimana ceritanya dia bisa dimasukkan ke dalam surga meskipun dosanya luar biasa? Dia tanya pada ahli ibadah, "Pak, saya bisa masuk surga, saya bisa tobat nggak kira-kira?" Ahli ibadah yang nggak pakai ilmu tadi mengatakan, "Sepertinya nggak mungkin kamu bisa taubat karena dosamu itu sudah banyak." Ya sudah, digenapi, dibunuhlah ahli ibadah itu, genap menjadi 100 orang yang dibunuh dia. Dia pulang, tanya pada ahli ilmu. Di ahli ilmu itu juga dia pasti ibadahnya baik ya Bapak Ibu. Kata ahli ilmu, "Kamu bisa, asalkan satu, nopo? Kamu harus hijrah, meninggalkan milieu yang kurang baik menuju milieu yang baik. Lingkungan yang kamu tinggal saat ini itu kurang baik, Pak. Mendingan dengan hijrah, kamu dengan bisa berubah. Insya Allah akan ampuni dosa jenengan." Kemudian orang itu sudah ada niat untuk bertaubat, sudah bismillah saya tobat,
kondilangannya di jalan meninggal. Nah itu kemudian itulah yang menyebabkan apa Bapak Ibu, ilmu ini begitu luar biasa. Ilmu itu begitu dijunjung tinggi oleh agama Islam. Jadi beramal soleh, beribadah itu ya harus menggunakan ilmu. Maka beliau tanya sama ahli ilmu, ya, seperti itu. Yang keempat, yang kelima, memperoleh ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ampunan Allah lebih luas daripada amarah, kata nggih. Sababat rahmati ghadabi. Rahmatku itu lebih luas daripada amarahku, kata Allah. Oke. Rahmatku itu mengalahkan amarahku, kata Allah. Oke. Jadi menjadi orang yang punya rahmat, meneladani sifat-sifat Allah, Bapak Ibu, sangat baik sekali. Apalagi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, salah satu kebaikan yang diperoleh atau di antara tanda kebaikan rumah tangga ini apa kira-kira? Apa hartanya tambah banyak? Nyatanya yang mungkin nyatanya ada yang punya uang 234 miliar itu kemarin menyerahkan ke KPK korupsinya tadi. Berarti bertambahnya harta belum tentu bertambah kebaikan. Tapi nek bertambahnya satu ini pasti baik rumah tangga. Kenapa? Allah berikan apa? Allah ilhami pada orang itu, kedua pasangan dalam rumah tangga itu yang namanya kelembutan dan kasih sayang. Gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga itu ada kelembutan, kasih sayang, insya Allah berarti rumah tangga itu akan diberkahi oleh Allah. Di antara tanda kebaikan rumah tangga itu baik, apa? Allah berikan apa? Kelembutan, rahmatan, dan tidak kasar. Artinya tidak usah teriak-teriak, tidak usah bengak-bengok sampai tetangganya itu dengar. Cukup Allah mengilhami kelembutan. Seperti itu. Bagi laki-laki maupun perempuan itu penting, ya. Tidak perlu bengak-bengok. Manggil suaminya, Mas, ya yang lembut juga sama istrinya harus yang juga lembut, penuh kasih sayang. Nah itu salah satu tanda kebaikan dalam rumah tangga. Tidak usah ada teriakan, tidak usah ada kekerasan sampai kasar, sampai nggak enak dilihat, didengar. Gitu. Oke, kita bahas tentang ini, tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam An-Nawawi menyantumkan Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, ya, berdoalah engkau semua padaku, pasti aku mengabulkan doa-doamu, kata Allah. Kemudian ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoa kepada Allah itu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, boten sah bengak-bengok, boten sah bengak-bengok, boten sah gilot pakai son goreng, waduh, naudzubillah, boten sah. Oke, Allah mengetahui apa yang di dalam hati kita. Kemudian ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini asbabun nuzulnya. Ayat ini seorang badui datang kepada Nabi, Allah itu jauh, apa saya harus memanggilnya ataukah cukup dekat sehingga saya cukup berbisik-bisik mawon? Maka turunlah ayat ini, wahai Nabi Muhammad, katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka aku ini dekat, kata Allah. Jadi kita semua ini pada prinsipnya itu dekat dengan Allah, Bapak Ibu. Kita itu sangat dekat dengan Allah. Apa yang menyebabkan seorang itu jauh dari Allah? Yaitu salah satunya adalah ya dosa, betul nggih?
dosa kemaksiatan, ya, keingkaran, keengganan, itu semua yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorib ini artinya dekat, ya. Jadi Allah itu dekat. Kemudian amma yujibul mutar idza da'a wa yaksifus su. Siapa yang mengabulkan permohonan orang yang dalam keadaan terpaksa ketika menderita kekurangan. Nah ini. Ternyata orang Indonesia itu orang yang juga banyak berdoa gitu. Secara penelitian, orang Indonesia itu orang yang paling banyak juga berdoa. Ya. Ini yang harus kita syukuri gitu Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa itu kewajiban. Allah memerintahkan kita semua untuk berdoa. Ya. Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah itu sendiri. Masya Allah. Oke. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ditanya, wahai Anas, Rasulullah itu setiap hari yang paling banyak beliau ucapkan itu doa apa? Anas bin Malik mengatakan, yang paling banyak beliau ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arti hasanah apa ya Bapak Ibu? Hasanah apa ya? Ada yang namanya hasanah betul Ibu? Fil akhirati hasanah. Hasanah itu ya kebaikan ya, dunia dan akhirat. Kalau kita hidup di dunia, ya jangan mencari dunia. Harusnya gitu. Kan kita udah hidup di dunia. Oke. Kita hidup di dunia, harusnya idealnya kita mencari kehidupan akhirat tanpa meninggalkan dunia. Karena kita hidupnya di dunia, maka dunia itu Allah sudah settingkan, Allah sudah setting kepada kita Bapak Ibu. Dengan kita itu, masya Allah itu Bapak A, Bapak B, itu ya, itu rasa syukurnya luar biasa, ya. Itu kemarin apa namanya kurbannya luar biasa, ya. Kurbannya itu tidak apa, tidak diungkit-ungkit, aku korban ini dan ini, gitu ya. Ini maka luar biasa. Nah ini yang sangat kita tekankan pada sore hari ini. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, Allahumma, ya Allah. Bapak Ibu harus berdoa dengan ini, ya. Selain Rabbana atina tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon huda. Huda itu petunjuk. Kenapa kita memohon petunjuk? Karena kita nggak tahu arah, nggak tahu buat ngertos dengan gitu. Karena hidup ini kadang unpredictable, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Tahu-tahu rupiahnya sudah 18.000 ya. Wis mumet ngoten nggih. Iki biasanya yang travel yang itu mumet itu, ya Allah, pripun niki mau jual apa namanya, harga umroh berapa, udah mumet, okay? Ya semua bahan dan lain sebagainya itu juga luar biasa, okay? Petunjuk. Kenapa kita butuh petunjuk? Karena hidup ini unpredictable, kita nggak tahu. Makanya kita membutuhkan hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tuqa. Tuqa itu ketakwaan. Takwa, ya Allah, berilah kami ketakwaan. Wal afaf itu apa Bapak Ibu? Afaf itu, nah kalau di sini Cukupan. sebenarnya artinya afaf itu kesehatan. Afaf itu sebenarnya bisa artinya kesehatan, yang kesehatan itu bisa membuat kita itu beribadah. Karena logikanya, mohon maaf ya, ODGJ itu bahasa halus ya. ODGJ itu sehat, tapi nggak bisa untuk beribadah. Jadi afaf itu artinya sebenarnya sehat, dan kesehatan itu digunakan untuk beribadah.
Jadi kalau orang sehat tidak digunakan untuk beribadah, berarti apa? Saya nggak matur dulu. Jadi afaf itu artinya itu. Wal ghina. Ghina itu artinya kecukupan. Okay. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu ketika mendatangkan Allah ketika mengilustrasikan ada fakir, ada cukup. Bukan fakir terus kaya, betul. Coba di dalam Al-Quran itu hanya dua. Nah, betul fakir dia cukup. Kenapa? Karena banyak orang kaya tapi tidak cukup. Penting Bapak Ibu kecukupan ini. Makanya bukan kaya tetapi apa? Bahasanya adalah goni. Goni itu cukup. Allah makfini bihalalikaan haramik waklini bifadlika aman siwa. Nah, seperti itu. Maka ghina itu artinya kecukupan. Saya juga nggak bisa gagal paham Mohon maaf hari-hari ini kita lihat itu sudah gajinya tinggi banget, betul ya? Itu sudah miliaran hartanya, ratusan miliar, kok isih gratis, betul ya? Kok masih isih mawon gitu? Terus logikanya gimana ya? Kalau untuk anak cucunya aja cukup, ya itu tadi nggak ada rasa kecukupan, serakah terus. Jadi orang mau serakah, akhirnya dia turun dari posisi yang hormat kepada posisi yang hina. Tadinya terhormat, kemudian mohon maaf ya, turun jadi Masya Allah direndahkan orang. Itu secara psikologi itu sakit banget rasanya. Makanya di Al-Quran itu azab kepada ahli neraka itu ada dua. Azab yang menghinakan, azab yang pedih. Selain fisiknya pedih, ada yang satunya azab yang apa Bapak Ibu? Menghinakan. Jadi dia itu turun derajat. Tadinya ketua, betul ya? Kok ketua PG kan? Disebut saya nggak nyebut Tadinya terhormat banget, turun, ya Allah. Terus keluarganya gimana? Terus teman-temannya, ya Allah. Padahal tadinya terhormat banget. Kemudian itulah kenapa kita penting untuk berdoa dengan apa? Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Seperti itu Bapak Ibu rahmatullah. Maka ini sangat penting bagi kita untuk selalu kita mawas diri kita ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan, silakan. Di situ ada wattuqa, doa tadi ada wattuqa itu takwa ya. Iya. Tapi ya, sepertinya tidak cukup dengan takwa, tapi masih dengan hina, dengan yang lain lagi. Ada perbedaan. Baik. Penekanannya. Ada impresinya, tekanannya. Di dalam hidup ini kita membutuhkan petunjuk. Petunjuk dalam apa saja, umpamanya kita berada di dalam gua. Saya mau tanya, kalau kita berada di dalam gua, kita nggak tahu dunia luar. Niku le poso le ngering niku. Tanggal 1 Ramadannya gimana Pak? Kalau dia kebetulan hanya bawa kalender gitu, ya itu salah satu intinya Jadi ketika dia keluar, ketika dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa keluar dari gua, dia bisa ini. Jadi petunjuk kehidupan. Rangkuman ada 4 hal dalam hidup ini. Yang pertama petunjuk, yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan ini mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa penting doa ini? Karena ya seseorang itu harus berada dalam keislaman dan ketakwaan. Janganlah sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Itu. Bapak Ibu nggak pernah dinas ke Rusia, nggak pernah dinas ke Eropa, nggak pernah dinas ke Amerika,
mungkin nggak meninggal di sana. Kemungkinan kecil, ya. Karena tidak pernah ke sana, nggak pernah dinas ke sana, nggak pernah ada rihlah ke sana. Makanya kita harus menjaga hal tersebut. Takwa ini mencakup, ya dia bertakwa pada Allah memang, selain iman, takwa dan sebagainya. Rasulullah menyebutkan takwa ini masalah dalam masalah agama. Kalau Buddha ini petunjuk dalam kehidupan, baik agama maupun kehidupan. Yang berikutnya adalah afaf, kesehatan badan. Kesehatan badan itu penting. Kenapa? Kesehatan badan itu juga akan berpengaruh pada kesehatan mental. Makanya orang yang sakit itu kadang mentalnya kena, kena mari-mari. Makanya kita hibur supaya mentalnya itu kembali sehat. Kemudian afaf ini juga rasa cukup, rasa kecukupan. Jadi takwa betul gimana? Takwa itu mencakup agama. Kalau hudan mencakup dunia. Kalau afaf wal ghina mencakup juga bisa bisa ke dunia, juga bisa tadi itu ke ketakwaan. Jadi 4 hal ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya ngajinya keren, suaranya bagus. Ibnu Mas'ud ini meskipun fisiknya nggak terlalu tinggi banget, tapi dia itu keren, ngajinya bagus. Rasulullah itu senang sama Ibnu Mas'ud itu karena apa, Bapak Ibu? Ngajinya, suaranya bagus, dan Rasulullah pernah meminta pada Ibnu Mas'ud itu untuk apa? Ngaji di depannya Rasulullah. Wahai Ibnu Mas'ud, ngaji dengan loh, wahai Rasul, Al-Quran turun kepadamu, kok saya nyuruh, yang disuruh saya ngaji. Saya senang mendengar ngajinya Ibnu Mas'ud. Nah, itu luar biasa. Ketika itu Ibnu Mas'ud ngaji surat An-Nisa. Isinya apa, Bapak Ibu? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika itu Rasulullah menangis, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ngajinya Ibnu Mas'ud membuat Rasulullah menangis. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana kau ditatangkan wahai Rasul untuk menjadi saksi-saksi bagi orang-orang yang semuanya itu, dan jenengan menjadi saksi bagi seluruh semesta alam ini. Masya Allah. Ketika itu Rasulullah menangis, Bapak Ibu, luar biasa. Ada lagi yang dari ibu-ibu monggo atau dari bapak monggo? Silakan Mas Ibu. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kaitannya dengan doa itu kan harus halus dan nggak perlu teriak-teriak. Tapi kaitannya bagaimana dengan konsep sholawat yang pakai teriak-teriak, dan ternyata itu juga mempengaruhi para jamaahnya, ya, bisa menangis, bisa dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi jadi ada yang doa boleh dijaharkan. Contohnya ketika haji, ketika umrah itu boleh labbaik Allahumma labbaik, itu juga doa, innal hamda dan seterusnya. Itu boleh kok. Juga doa yang itu lirih juga boleh. Pada prinsipnya Allah nggak masalah. Mau teriak-teriak, mau lirih, mau apa, bahkan Allah mendengar suara yang sangat lirih sekalipun, yang paling dalam hati kita, paling dalam, Allah mendengar. Nah, pada prinsipnya hal tersebut kalau untuk dakwah, namanya kita berdoa untuk dakwah, boleh juga. Ada dari yang riwayat dikatakan bahwa Rasulullah ketika didatangi oleh sahabat, Rasulullah saya didoakan, ya udah kita doa sama-sama, saya yang mengamini, kata Nabi kan. Jadi berarti dengan suara yang lantang boleh, juga suara yang halus
khufyatan wa tadarruan. Tapi kalau kita setelah sholat maktubah itu, kalau menurut teman saya nih, kita dengan suara lembut halus tipe warna banget nih, di sepertiga malam kita doa dengan lembut, buat cah mengaku itu buat Allah nih. Matur suwun. Saya kira ampun nggih. Nah, saya serahkan kepada Mas Main. Bila kita baik-baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Wayan Ustadi yang telah menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin di kajian kami sore hari ini. Baik jamaah sekalian, karena waktu menunjukkan sekitar 3 menit lagi menuju azan maghrib.